Faktor penghambat metode sosialisasi portfolio ASN secara langsung salah satunya adalah memerlukan alokasi waktu khusus dan sumber daya seperti tempat, biaya, dan juga peralatan yang mungkin tidak selalu tersedia atau kita bisa bersaing dengan prioritas-prioritas kerja yang lain. Nah, untuk itu mitigasi dalam mengatasi masalah tersebut yang pertama adalah mengelompokkan berdasarkan prioritas. Kita dapat melakukan sosialisasi secara bertahap dan terjadwal. Misalkan dengan mengelompokkan pegawai berdasarkan jabatan unit kerja sehingga dapat disesuaikan dengan jadwal kerja masing-masing. Dan yang kedua, kolaborasi lintas departemen. Kerjasama lintas unit ini dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi diharapkan dapat menghemat sumber daya dan juga memperluas cakupan peserta. Dan yang ketiga adalah hybrid approach, di mana jika waktu dan biaya di sini terbatas, kita dapat menggabungkan metode sosialisasi tatap muka dengan materi online seperti webinar, modul daring, video tutorial untuk memperluas akses dan juga fleksibilitas. Faktor penghambat dengan menggunakan metode secara langsung yang kedua yaitu partisipasi pasif dari peserta. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya motivasi atau minat terhadap topik yang dianggap kurang relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Solusinya yang pertama yaitu metode interaktif. Kita bisa menggunakan pendekatan interaktif seperti menggunakan role play, simulasi, studi kasus agar peserta dapat lebih terlibat secara langsung dalam kegiatan. Yang kedua, menggunakan bahan pendukung, dapat menggunakan materi pendukung seperti modul, video animasi, dan infografis. Yang ketiga yaitu gamifikasi, menggunakan permainan atau kompetisi seperti kuis, permainan edukatif untuk meningkatkan motivasi peserta. Yang keempat yaitu reward system, memberikan insentif atau sertifikat ataupun penghargaan kepada pegawai yang memiliki pemahaman terbaik atau penerapan nilai berakhlak dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, menggunakan diskusi interaktif, mendorong partisipasi aktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab agar pegawai lebih memahami dan mengaitkan nilai-nilai yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai potensi masalah-masalah yang menghambat promosi budaya berakhlak yang dilakukan melalui salah satu saluran media sosial yaitu YouTube. Jadi kami di sini memilih YouTube sebagai platform promosi budaya karena merupakan salah satu platform yang dapat diakses secara global, sehingga memungkinkan video promosi ASN berakhlak ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas lagi, baik dari kalangan ASN pada khususnya dan pada umumnya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keunggulan yang lainnya melalui promosi YouTube adalah ASN dan tenaga pendidik dapat menonton video kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas waktu dan tempat. Jadi ini memberikan fleksibilitas kepada mereka untuk mengakses konten di waktu yang luang. Namun berkaitan dengan itu, ada beberapa potensi masalah yang dihadapi ketika ingin melakukan promosi melalui media YouTube ini. Yang pertama adalah video dengan kualitas audio atau visual yang rendah. Ini dapat berpengaruh terhadap minat penonton, bahkan jika kontennya menarik. Hal ini bisa terjadi karena peralatan yang digunakan masih kurang memadai. Kemudian potensi masalah berikutnya adalah kami tidak bisa memastikan setelah menonton video apakah ASN menindaklanjuti atau menerapkan nilai-nilai yang disosialisasikan atau tidak. Dan potensi masalah yang terakhir adalah algoritma YouTube. Ya, algoritma YouTube ini dapat membuat video sulit ditemukan jika tidak mendapat banyak engagement atau komentar, like atau share, atau tidak dioptimalkan dengan benar. Nah, berkaitan dengan potensi masalah itu, kami mengambil beberapa solusi. Yang pertama adalah meminta feedback dari ASN mengenai video tersebut, baik berupa like, kemudian meninggalkan komentar, atau bahkan ikut mempromosikan video tersebut dengan membagikan linknya. Dan kemudian setelah mendapat feedback itu, kami dapat melakukan evaluasi mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Kemudian solusi yang kedua adalah menggunakan judul yang relevan, deskripsi yang jelas, dan tag atau kata kunci yang sesuai agar video lebih mudah ditemukan di pencarian YouTube. Dan solusi yang terakhir adalah meminta bantuan dari tokoh penting di suatu institusi atau misalnya dari dosen senior untuk membagikan video tersebut agar lebih banyak yang melihatnya dan memperkuat kredibilitas promosi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kendala dan solusi yang kami alami pada saat melakukan promosi melalui media komunikasi, khususnya broadcast WhatsApp Group. Promosi melalui media komunikasi, khususnya broadcast WhatsApp Group, dinilai menurut kami cukup efektif. Sebab promosi broadcast melalui WhatsApp Group ini memiliki kelebihan antara lain yang pertama, pesan atau promosi dapat diterima dengan cepat. Promosi dapat disampaikan oleh pengirim dan diterima dengan cepat oleh target atau sasaran dari promosi. Melalui media ini, pesan atau promosi yang dikirim dapat diterima dalam hitungan menit, bahkan detik, tergantung dengan kondisi atau jaringan internet. Sehingga untuk hal-hal yang bersifat urgent atau memiliki prioritas tinggi, media ini sangat reliable. Kemudian yang kedua, kelebihan dari promosi melalui media WhatsApp Group ini adalah mampu menjangkau seluruh target atau sasaran. Melalui media ini, tidak hanya kecepatan dalam penerimaan pesan atau promosi saja, namun juga mampu menjangkau seluruh target atau sasaran yang diinginkan. Selama seluruh target atau sasaran terdaftar atau tergabung di dalam grup tersebut dan memiliki jaringan atau koneksi internet, maka pesan dapat tersampaikan. Kelebihan yang ketiga adalah biaya yang rendah dibandingkan dengan promosi melalui metode langsung, baik itu tatap muka
Promosi melalui media ini memiliki biaya yang rendah, hanya dibutuhkan jaringan atau koneksi internet. Pengirim dapat mengirimkan promosi kepada target atau sasaran. Adapun beberapa kendala yang kami alami dalam melakukan promosi melalui media broadcast ini, khususnya yang dilakukan di instansi kami adalah yang pertama, kepastian pesan atau promosi sudah dibaca dengan sesama oleh target atau sasaran. Dalam hal ini, kita tidak dapat memastikan bahwa pesan atau promosi sudah dibaca dengan sesama oleh target atau sasaran. Hal ini disebabkan karena kita tidak bisa memonitoring secara langsung apakah pesan atau promosi sudah dibaca atau dilihat dan dipahami oleh target atau sasaran. Kemudian yang kedua, kendalanya adalah tidak tersampaikannya pesan atau promosi karena ada kendala jaringan atau koneksi internet. Hal ini juga dimungkinkan terjadi pada institusi kami karena kebetulan memang beberapa tempat tinggal dan dosen atau tenaga pendidik berada di daerah yang mungkin jaringan atau koneksi internetnya kurang lancar atau kurang baik. Adapun solusi untuk kedua kendala tersebut yaitu dengan melakukan konfirmasi kepada seluruh target atau sasaran promosi. Hal ini sangat dimungkinkan sekali sebab jumlah dosen atau tenaga pendidik di instansi kami ini belum begitu banyak. Mengingat instansi kami dalam hal ini adalah Prodi Sistem Informasi baru saja dibentuk di tahun 2022. Maka dari itu kami bisa melakukan konfirmasi ulang baik melalui broadcast kembali dalam WhatsApp group atau pada saat bertatap muka di kemudian harinya. Demikian untuk kendala dan solusi promosi melalui broadcast WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kendala dan solusi dalam mempromosikan nilai berakhlak melalui media Google Meet. Ada dua kendala yang dialami ketika mempromosikan melalui media Google Meet. Yang pertama yaitu keterbatasan daripada durasi penyampaian. Nah, durasi yang terbatas ini membuat penyampaian materi tentang nilai berakhlak kurang mendalam atau mungkin ada beberapa poin-poin yang terlewat. Dan yang kedua yaitu mengenai kualitas daripada koneksi internet. Tidak semua peserta memiliki akses internet yang stabil yang dapat menyebabkan putus-putus atau materi yang disampaikan kurang baik ya. Nah, ini juga mengurangi daripada efektivitas daripada promosi nilai-nilai berakhlak. Ada beberapa atau solusi yang ditawarkan dari kendala ini. Yang pertama yaitu melaksanakan sesi tambahan atau webinar serial, di mana sesi tambahan ini untuk lebih memperdalam daripada nilai-nilai berakhlak. Atau mungkin dari peserta ada yang perlu memahami dari beberapa nilai yang disampaikan. Yang kedua yaitu tadi saya sampaikan mengenai webinar serial, di mana 7 daripada nilai berakhlak tadi bisa dibuat seri masing-masing sehingga lebih memperdalam dan juga lebih efisien terhadap nilai-nilai yang disampaikan. Selain itu lebih fokus pada poin-poin dan juga memperdalam daripada nilai-nilai tersebut. Yang kedua itu mengenai studi kasus maupun contoh nyata. Untuk studi kasus sendiri disesuaikan dengan latar belakang budaya dan juga menyampaikan mengenai contoh nyata atau implikasi dalam kehidupan yang lebih real ya, dalam aktivitas mungkin juga peserta atau mungkin mahasiswa. Jadi nilai-nilai berakhlak tadi secara komprehensif dapat diterima oleh peserta, dalam hal ini mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu adalah rekaman dan tanya jawab, di mana rekaman ini nanti bisa diberikan kepada peserta untuk lebih memperdalam atau mungkin tadi ada beberapa nilai yang belum dipahami oleh mahasiswa sehingga bisa diulang-ulang kembali dan mendapatkan pemahaman yang lebih daripada sebelumnya. Yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri apabila belum tadi tersampaikan di dalam video atau di dalam penyampaian secara online, bisa juga melalui media lain yaitu bisa melalui Google Classroom atau juga melalui grup WA. Sekian mungkin dari saya mengenai evaluasi mengenai kendala dan solusi promosi yang dilakukan melalui media Google Meet untuk nilai-nilai berakhlak kepada mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.